Karena ketahuilah manusia yang paling istimewa itu apabila terdapat 5 perkara di dalam dirinya. Yang pertama adalah manusia terbaik, dia yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keberadaannya bermanfaat buat orang lain. Dimanapun dia berada, keberadaannya bermanfaat buat orang lain. Kemudian yang ketiga, keberadaannya di samping bermanfaat buat orang lain, tidak mengganggu orang lain. Dan yang keempat, tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan yang kelima, senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ada 5. Kalau 5 perkara ini ada di dalam diri seseorang, maka orang itu adalah afdhalun nas, manusia yang istimewa. Manusia yang istimewa bukan mereka yang punya pangkat. Manusia yang istimewa bukan mereka yang punya jabatan. Manusia yang istimewa bukan mereka yang mana paling banyak hartanya, paling besar rumahnya, paling mewah rumahnya. Tidak. Tapi manusia yang istimewa ketika 5 perkara ini ada di dalam dirinya. Yang pertama, senantiasa beribadah kepada Allah. Yang kedua, keberadaannya bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga, keberadaannya tidak mengganggu orang lain. Yang keempat, orang tersebut tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia. Dan yang kelima, senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya ibadah macam-macam. Yang namanya ibadah aneka ragam. Dari karena itu, niatkan, perbanyak niat baik dalam menyambut tahun baru Islam. Apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang, apa yang akan kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang. Targetkan bagaimana amal-amal yang akan kita jalani di tahun-tahun yang berikutnya. Sudah cukup tahun-tahun yang telah lalu, banyak kelalaian, banyak waktu yang terbuang begitu saja, banyak berbagai macam hal yang kita lewati tidak ada maknanya. Sedangkan Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Jagalah perbuatan yang bermanfaat buat engkau. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Apalagi hari ini, jaga hari ini, jangan sampai kita gunakan kepada sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhiri hari ini, tahun ini dengan kebaikan. Karena dikatakan oleh guru mulia Al-Habib Umar, semoga beliau panjang umur, sehat afiah, beliau mengatakan, siapa orang yang menghormati akhir segala sesuatu, harinya, siang malamnya dia hormati. Maksud dia hormati, dia pergunakan. Dia mengakhiri siang dengan kebaikan, dia akhiri siangnya dengan wirdul latif, dia akhiri malamnya dengan munajat kepada Allah sebelum subuh. Dia akhiri minggunya dengan kebaikan. Dia akhiri bulan dengan kebaikan. Dia akhiri tahun dengan kebaikan. Siapa orang yang menghormati akhir segala sesuatu, maka Allah muliakan orang tersebut, bahwa dengan diwafatkan, diakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Itu. Akhiri tahun kita dengan agenda-agenda yang baik dan awali dengan yang baik. Setelah asar baca doa akhir tahun, setelah maghrib baca doa
awal tahun. Begitu ulama kita memohon kepada Allah agar apa yang telah lalu amal ibadah kita diterima dan segala dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan datang membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wal Imam An-Nawawi, beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Maqasidun Nawawiyyatis Sab'ah, beliau mengatakan wa yajuzul jam'u bainadh-dhuhri wal 'ashri. Boleh menggabung salat antara zuhur dan asar. Tidak mau, tidak bisa subuh dan zuhur, atau asar dan maghrib. Tidak mau, tidak boleh. Yang boleh digabung itu salatnya bainadh-dhuhri wal 'ashri, yaitu antara zuhur dan asar. Nah, digabung. Wa bainal maghribi wal isya, dan boleh menggabung salat antara maghrib dan isya. Tidak boleh isya dan subuh, apalagi maghrib isya subuh. Masya Allah, 3 waktu. Apalagi langsung subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masya Allah, 5-5-nya langsung dilakukan dalam satu waktu. Tidak boleh. Nah, dari karenanya apapun yang dilakukan harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Jangan sampai melakukan sesuatu tidak didasari dengan ilmu. Karena wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama, maka seluruh dan segala amalnya itu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, dan tidak diterima. Dari karenanya ilmu dan ibadah adalah merupakan 2 perkara yang sangat berharga yang harus dimiliki oleh manusia. Jangan sampai kita hidup tidak punya ilmu agama. Jangan sampai kita hidup tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang mendekatkan kita kepada Allah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dan keselamatannya, maka hendaklah dia membekali hidupnya dengan ilmu. Man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Orang yang ingin hidup bahagia, sukses di negeri akhirah, hendaklah dia membekali hidupnya dengan ilmu, tentunya ilmu agama. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan siapa orang yang ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, maka hendaklah dia membekali hidupnya dengan ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan Allah berikan semangat kita dalam menuntut ilmu agama, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa bainal maghribi wal isya, yaitu antara maghrib dan isya. Maksud antara maghrib dan isya, boleh menggabung solat maghrib dan solat isya. Wa yajuzul jam'u bainadh dhuhri wal 'ashri wa bainal maghribi wal isya waqt ahadihima bi syartih, yaitu di waktu salah satu dari keduanya. Boleh aja, umpama kan tadi boleh menggabung antara zuhur dan asar. Boleh melaksanakan asar di waktu zuhur, maka itu namanya adalah jamak takdim. Atau melaksanakan zuhur di waktu asar, maka itu namanya jamak takhir. Begitu juga boleh melaksanakan maghrib di waktu isya, berarti itu adalah namanya jamak takhir. Atau isya di waktu maghrib, maka itu namanya adalah jamak takdim. Nah, namun pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Apakah jamak takdim ataukah jamak takhir? Maka dikatakan bahwasanya mana yang lebih afdal? Apakah yang pertama dulu, apakah menjamak atau tidak? Mana yang lebih afdal? Menggabung salat atau tidak menggabung salat? Kemudian ulama mengatakan yang afdalnya itu jangan digabung salat.
Yang afdolnya itu sholatnya jangan digabung. Keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya tidak mencukupi di dalam menggabung sholat, tidak boleh menggabung sholat, seperti madhab al-imam Abi Hanifah, seperti madhab Imam Abi Hanifah. Begitulah ketika ada khilaf perbedaan pendapat ulama, maka keluar dari perbedaan tersebut adalah suatu keistimewaan. Ada perbedaan pendapat ulama begini, kemudian khurujan minal khilaf, maka ketika kita keluar dari perbedaan pendapat tersebut, artinya mengambil yang lebih tengah-tengah. Umpama seperti sholat setelah asar. Sholat setelah asar, kan setelah asar sholat sama seperti waktu seperti ini. Umpama kita duduk di sini, kita sudah sholat subuh, masuk musola, masuk masjid, masuk langgar, kan dianjurkan sholat. Maka khurujan minal khilaf, keluar dari khilaf yang mengatakan tidak boleh, maka kita lebih bagus duduk. Khurujan minal khilaf, khurujan minal khilaf, namanya keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada ulama yang mengatakan bahwasanya sholat tidak diperbolehkan di waktu tersebut. Sholat sunnah maksudnya, bukan sholat wajib, bukan sholat qadha. Begitu. Nah, sama seperti ini di antara madhab al-imam Abu Hanifah mengatakan lam yujizil jama', tidak mencukupi menggabung sholat itu, seperti al-imam Abu Hanifah. Illa, jangan sampai dipotong sampai di situ aja. Illa, kecuali fi arba'i halat, kecuali 4 keadaan, maka menjamak lebih afdal. Pahamlah? Tadi al-afdal tarkul jama', yaitu bahwasanya bagaimanapun yang afdal itu meninggalkan menjamak. Khurujan min khilaf, keluar daripada perbedaan pendapat para ulama, yaitu orang yang berpendapat bahwasanya lam yujizil jama', tidak mencukupi menjama', itu seperti al-imam Abu Hanifah. Illa, kecuali ketika engkau berada di 4 keadaan. Ketika engkau berada di salah satu 4 keadaan ini, maka menjama' lebih afdal dari tidak menjama'. 1, fil hajj, ketika engkau melaksanakan haji di hari Arafah. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa melaksanakan haji insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Fil hajj, di hari Arafah, maka pada ketika hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, dia menjamak zuhur dan asar, melaksanakan asar di waktu zuhur, yaitu jamak takdim. Setelah orang wukuf di Arafah, dan itu rukun haji yang paling besar, tidak bisa digantikan, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dibayar dengan dam. Al-hajju Arafah, haji itu adalah rukun terbesarnya wukuf di padang Arafah. Jangan sampai wukuf di luar batas Arafah, hati-hati. Banyak di sana, ya Allah, wukuf asal-asalan, ikut-ikutan, subhanallah, tidak tahu di mana batasan Arafah, bidayah Arafah di mana, nihayah Arafah di mana, tidak tahu. Sehingga wukufnya di luar batas Arafah. Datang, masya Allah, langsung namanya haji. Kada boleh lagi, kada dikiau haji, masya Allah. Padahal hajinya syubhat, haji syubhat. Tahu haji syubhat apa? Haji syubhat, haji syubhat, syubhat, bingung halal atau haram, syubhat. Ada. Fil haji yaum Arafah, di haji ketika hari Arafah, maka melaksanakan waktu asar melaksanakan salat asar di waktu zuhur, yaitu jamak takdim. Setelah terbenam matahari di hari ke-9 Dzulhijjah atau setelah wukuf, maka berangkatlah jemaah untuk mabit di Muzdalifah, untuk mengambil kerikil, batu kerikil di sana. Jangan mencari batu cincin di situ, batu kerikil untuk jamarat, jumrah Aqabah, kemudian untuk ayyamut tasyrik, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul Aqabah.
Tapi yang pertama di Muzdalifah mabit dulu di sana. Mabit maka menjamak maghrib ma'al isya, menjamak jamak takhir, yaitu melaksanakan maghrib di waktu isya. Pahamlah? Melaksanakan maghrib di waktu isya. Tentunya nanti ada syaratnya. Jamak takdim apa syaratnya, jamak takhir apa syaratnya, itu ada. Tidak sembarang. Jamak takdim ada syaratnya dan jamak takhir ada syaratnya. Jamak takdim tadi apa? Melakukan waktu sholat yang kedua di waktu sholat yang pertama. Itu jamak takdim, ada syaratnya nanti. Dan jamak takhir adalah melaksanakan sholat yang pertama di waktu yang kedua. Walaha syurut, dan itu ada syaratnya begitu. Itu yang pertama ketika kita melaksanakan haji. Yang kedua, lebih afdal menjamak liman syakka fi dalili jawazil jam'i, bagi orang yang terdapat keraguan di dalam hatinya. Keraguan itu letaknya di hati. Keraguan itu letaknya di hati. Liman syakka, bagi orang yang ragu bahwa ada memang dalil yang membolehkan menjamak. Kita itu kalau memang benar-benar untuk mencari dalil dari setiap sesuatu, insya Allah ketemu, asal membuka dada lebar-lebar. Tapi masalahnya ketika seseorang mendapatkan suatu dalil yang itu adalah menurutnya benar, kemudian tidak mau lagi membuka hati untuk menoleh ke kanan dan ke kiri bahwa masih ada dalil yang memperbolehkan sesuatu yang dia anggap itu tidak boleh. Nah, ini masalahnya. Kita menghargai perbedaan, kita sangat menghargai sebuah perbedaan pendapat. Ketika kita mengatakan ini boleh, kita tidak berpendapat pendapat kita yang paling benar. Bisa jadi orang lain ada pendapat ulama yang lain, silahkan, tapi tolong hargai perbedaan. Jangan sampai ketika kita menganggap oh ini dalilnya tidak boleh, maka setiap yang melaksanakan ini adalah melanggar daripada syariat, maka ini dikatakan adalah mengada-ngada sesuatu yang baru, maka ini mengada-ngada, maka setiap yang mengada-ngada itu adalah sesat, maka yang sesat itu adalah masuk neraka. Masya Allah. Halas. Kalau kita memang benar-benar ingin mencari dalil dan insaf, benar-benar di sana kita mau mencari kebenaran, oh ternyata mereka juga punya ada dalil, ya sudah, hargai perbedaan. Jangan pernah menganggap diri kita lebih benar. Jangan pernah menganggap pendapat yang kita pahami, yang kita ambil adalah lebih benar. Silahkan. Yang mau begini pendapatnya silahkan, yang mau itu silahkan, yang mau sholat subuh pakai kunut silahkan, yang tidak pakai kunut ada madhabnya silahkan. Yang penting jangan pernah merasa pendapatnya lebih benar. Al-Imam Syafi'i murid daripada Al-Imam Malik. Nah, ketika beliau sholat di belakang Al-Imam Malik, Imam Malik salah satu madhab yang berpendapat bahwasanya tidak disunahkan kunut ketika sholat subuh. Maka Imam Malik beliau tidak pakai kunut, Imam Syafi'i ikut tidak pakai kunut. Ketika suatu kali di sana Imam Syafi'i sholat menjadi imam, yang mana beliau bermadhab mempunyai pendapat sholat subuhnya sunnah pakai kunut, Imam Malik suatu ketika jadi makmum Imam Syafi'i, Imam Malik pun ikut kunut. Indahnya perbedaan kalau disikapi dengan kedewasaan. Tapi kalau tidak disikapi dengan kedewasaan, Masya Allah. Contoh, haulan. Umpama Pak Soleh berpendapat bahwa amal yang dikirimkan tidak sampai. Pak Soleh, entah kenapa nih orang keracunan apa, wallahu alam. Dulunya iyanya tahlilan, dulunya ketua tahlilan di RT, ketua tahlilan yang mengumpulkan, Masya Allah. Tiap kali ada yang meninggal, beliau ternyata Masya Allah asarus sohbah, pengaruh pergaulan. Ya jadi seperti itu. Bilangnya, oh ternyata kemarin saya dalam kesesatan, Masya Allah. Maka itu tidak boleh lagi dilestarikan di RT kita sini. Tidak boleh, kata beliau. Karena beliau Jawa.
Abah Yamin, Masya Allah, my friendnya, bestinya Mbah Soleh nih, Masya Allah. Abah Yamin mengadakan haul, Pak Soleh, Besarwan, acara apa Abah Yamin? Kan seperti itu suaranya Pak Soleh. Acara apa? Bilang tahlilan. Oh, tidak boleh. Itu melanggar, tidak ada contohnya di zamannya Rasulullah. Dan itu adalah hal yang baru. Dan yang baru itu adalah sesuatu yang sesat. Dan yang sesat itu menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Memang sampean mau mendorong orang-orang di RT ini semuanya masuk ke dalam neraka? Wah, Abah Yamin beri muarbana nenek. Dulu ketua tahlil. Ini ya Allah. Kenapa? Oh, ternyata pengaruh pergaulan. Bergaul dengan siapa? Bergaul dengan bergaul nih. Ya Allah, Masya Allah. Ujar Abah Yamin, Pak Soleh, maka dulu kita ada aja dalilnya. Maka kita dulu yasinan sambil buka pengajian. Ada aja yang memadahkan ini itu. Oh, itu tidak benar. Yang benar guru saya. Nah, ini fanatisme buta sampean. Ketawa kenapa? Ketawa. Kayak itu aja. Kayak nang banyak banget tagihan tuh. Kena irit banget tawanya. Kada lepas. Itu. Kada kawa. Maka tetanggaan atau berseberangan rumah, saya tidak mau hadir. Itu kemungkaran. Di mana Pak Soleh kemungkarannya? Mungkar itu karena tidak ada contoh di zamannya Nabi. Waduh, ngalih cuan nenek. Ya Allah. Seandainya Pak Soleh orang yang bijak, okelah saya menganut pahaman tidak sampai apa yang kita kirimkan kepada orang-orang yang wafat. Silahkan, tapi jangan menutup hati untuk menerima pendapat orang lain dan utamakan kemaslahatan. Kenapa? Engkau berseberangan rumah dengan saudaramu, maka kemaslahatan orang banyak lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Itu harusnya paham udah? Ini panggurunya nah. Oh, benar. Nah itu, apalagi periannya mintuha nang baaruhan umpama nih Pak Soleh bisi minantu, sudah bisi minantu Pak Soleh lah, sudah sekalinya minantunya ya Allah diracuni ini juga, ini racunnya bahaya, diracuninya subhanallah. Yang dulunya pencatat orang-orang yang tahlilan sekarang sudah kada lagi, dibakarnya bukunya. Ketika Pak Soleh mau tahlilan ngundang menantunya Masya Allah katanya tidak boleh ini Pak, sesuatu yang mengada-ngada, yang mengada-ngada itu sesat. Oh, dari mana sesatnya kata Pak Soleh? Oh, itu mengada-ngada, tidak ada contohnya. Padahal seandainya mau mendengarkan, ini ada hadis Nabi, ini ada hadis Nabi. Engkau mengatakan tahlilan tidak sampai pahalanya, dari mana? Ini ada hadis Nabi, kalau sudah seseorang itu meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya amal jariyah, di antaranya ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya. Anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang soleh mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan ketika anak itu adalah anak yang soleh, dia mengumpulkan orang banyak untuk mendoakan kedua orang tuanya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Ud'uni astajib lakum, kita minta kirimkan sama Allah, ya Rabb sampaikan ini semua. Belum lagi di sana hadis yang lain, belum lagi di sana ayat Al-Quran yang lain. Subhanallah. Ya itulah. Waliman syakka fi dalili jawazil jama', orang yang ragu nih, mun pian ragu nih ada dalilnya boleh menjama' nih. Oh ya sudah, bismillah menjama'. Nih kalau orang yang ragu lakukan. Yang ketiga, lebih afdal menjama' daripada meninggalkannya, liman wajada fi nafsihi karahiyatal jam'i, orang yang terdapat di dalam dirinya
yaitu karahiyatul jam'i, tidak mau untuk melakukan sholat jamaah. Tidak mau. Maka setiap orang yang terdapat di dalam dirinya tidak mau untuk menjamak, maka lebih afdal ayo menjamak. Nah, dipaksa diri, itu nafsu memang seperti itu. Nafsu itu ketika diciptakan Allah mengatakan kepadanya, ya nafsu sini. Dipanggil oleh Allah menghadap, tahu apa yang dilakukan nafsu? Adbarat, nafsunya berpaling. Disuruh menghadap, dia berpaling. Disuruh berpaling, dia menghadap. Itu nafsu. Maka dari karenanya nafsu itu kalau tidak diberikan rahmat oleh Allah, tidak dididik, maka nafsu itu la ammaratun bisu, selalu mengajak dengan kejahatan, selalu membawa kepada keburukan. Itu nafsu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, wa idza kana mimman yugtada bihi fi hadratin nas. Yang keempat, menjamak lebih afdal apabila orangnya itu adalah orang yang menjadi ikutan di ketika dia berada di hadapan orang lain. Oh, ini jadi ikutan, umpama tuan guru bawa jemaah, oh ini jadi ikutan, maka bismillah, hidupkan sunnah, hidupkan syariat menjamak tersebut agar orang pada tahu. Namun diberitahukan terlebih dahulu, wah ini kita mau menjamak, nah jadi harusnya begini-begini, tata caranya begini-begini, nah, jamak. Kemudian itu habis sudah. Paham Pak De? Paham? Hah? Lindung bang, kepala pian lindung ah. Mau kemana nih, bukan ajaran sesat nih. Paham Pak De? Paham lah? Ya khair, paham. Nah kemudian yang kedua, apabila orang itu musafir, kan musafir boleh menjamak, menggabung. Nah, mana yang lebih afdal, jamak takdim atau jamak takhir? Paham lah? Apa tadi? Mana yang lebih afdal apabila dia musafir, orang ini dalam perjalanan. Kan tadi masalah pertama, mana yang lebih afdal, menjamak atau tidak. Nah sekarang pertanyaannya, mana yang lebih afdal, jamak takdim atau jamak takhir ketika orang itu musafir? Maka dikatakan, nah dikatakan itu ada rinciannya, tidak bisa dijawab secara global, ada rinciannya. Apa itu rinciannya? Nah, apabila orang tersebut di perjalanan, apabila orang yang musafir berada di perjalanan di waktu yang pertama dan dia turun di waktu yang kedua, artinya istirahat di waktu yang kedua, maka jamak takhir lebih afdal. Umpama contoh, perjalanan ke Tanjung, nyata itu menjamak boleh, mengqasar gitu boleh. Umpama orang ini hendak sudah ke Tanjung aja atau ke mana Pak? Bapak ke Barabai mencari apam enggak? Nah ya kalau ini dasar jua. Bapak ke situ. Hah? Mapa? Timbul ke Barabainya aja. Mencari apam menang kayak apa? Apam menang kayak apa? Nah ya teh memberi muar benar ya Allah. Ya Allah, hai mau kemana liwar? Tuh kabar aja. Umpama kita kerantau kalau ada Abah Yamin, umpama Abah Yamin besarwan, pokoknya Abah Yamin nang sarwan ku bari duit 1 juta sorang. Tulakan kita umpama, lalu kan boleh menjamak sekalinya. Kerantau itu berapa jam? Kerantau berapa? 2,5 jam. Lewat belakang berapa? 2,5 jam. Lewat muka? Lewat samping? Nah bagus dah tertawanya. Dina nyaring tadi. Oh tadi lagi drop baterainya, kira-kira belum BC lagi. Nah suara parau berapa ini nih? Oh benar.
Umpama kerantau orang tadi itu, sekalinya ketika dirantau berangkat jam 12 dari sini. Dari sini jam 12. Lalu sampai di Jalan Muka aja kita. Jalan Muka berapa jam? 2 jam. Nah, ini kan gitu bujur-bujur pandara. 3 jam. Sampai di Mukapal 7 azan zuhur. Ini kan sudah boleh nih anak menjamak karena tujuannya adalah rantau dan tujuannya silaturahim, tidak ada maksiat keluarnya. Ujarnya, kayak apa kita nih, jamak takhir kah afdal jamak takdim? Oh, hari Sabtu semalam kita belajaran sudah. Kita nih masih dalam perjalanan. Turunnya kita kena di mana? Oh, turunnya kita makanan dulu kena di Binuang. Nah, di Binuang masih apa? Masih diperkirakan zuhur. Ya sudah, kita jamak takdim. Tapi sekalinya apa? Sekalinya subhanallah macet di Banjarbaru. Kenapa? Truk terbalik. Terserah hulunai kayak apakah manuakan? Truk terbalik, kada kawa di apa-apai, subhanallah. Sekalinya sampai beberapa jam di sana, subhanallah. Sekalinya kada sampai asar lagi belum, jam 2 sudah berjalan dari Banjarbaru. Berarti sampai rantaunya sekitar jam setengah 5. Oh, berarti sudah, ya sudah, kita jam setengah 5, berarti kita jamak takhir. Niatnya apa? Niatnya jamak takhir, harus niat terlebih dahulu ketika kita berada di waktu nang pertama. Itu salah satu syaratnya. Sebagai contoh lagi, masya Allah, orangnya hendak ke Berabai sudah. Biar dia ke Berabai berapa jam? Karamput bener 3 jam. Jar siapa 3 jam setengah? Berapa jam Berabai? Nih. Terserah biarnya 3 jam setengah dah. Mengaras sih kasihan juga sih mengaras 3 jam setengah. Walhasil apabila kita turun di waktu atau istirahat bisa juga. Kada mesti sampai istirahatnya kita umpama jar supir kita istirahat di Palang Pisau. Kenapa? Ulun kada madahkan Berabai habis sudah kisahnya. Tahu ulun Palang Pisau di situ. Kenapa? Ulun habis dah kisah Berabai tadi habis. Pokoknya julun munnya turun di waktu nang kedua, maka jamak takhir lebih afdal. Turun di sini bukan berarti sampai, bisa jadi istirahat. Habis dah kisahnya, alenia baru pulang. Contoh julun kita jar supir kita di Palang Pisau. Tahu ke Berabai apa Palang Pisau? Sarah lunai ada pintu Doraemon di situ. Umpama kita hendak ke mana sana yuk? Palangka berapa jam? Sambat berapa jam? 4 jam. Palangka 4 jam. Umpama berangkat mulai sini jam apa namanya? Jam 11 lah variannya. Mah hadang ngalih ngaran bah hadangan nih. Hadang kan. Masya Allah lambat benar. Sekalinya subhanallah diperkirakan sampai jam setengah 5 asar sudah jamak takhir di kita. Karena masih dalam, apalagi kepentingan orang banyak, maka kepentingan orang banyak itu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Walhasil kayak itu tuh. Paham Pak Dek? Paham. Yang kedua, apabila orang tersebut turun di waktu pertama, istirahat di waktu pertama, ada waktu di waktu pertama, dan inya di perjalanan di waktu kedua, maka jamak takdim lebih afdal. Jamak takdim itu lebih afdal. Bahkan nantinya ada ulama mengatakan bahwasanya apabila dua-duanya di perjalanan di waktu keduanya, kemudian turun di waktu keduanya, maka di antara ulama yang mengatakan, di antaranya Al-Imam Ibn Hajar mengatakan jamak takdim lebih afdal. Kenapa? Melepaskan tuntutan. Artinya sudah kewajiban sudah kita lakukan. Kita kada tahu ngaran musafir. Siapa tahu kada sampai ke Berabai, timbul ke Palang Pisau sampainya, ayo kayak apa? Ada yang mengatakan gitu. Nah, jadi yang ketiga, apabila berjalan di waktu yang keduanya, turun di waktu dua-duanya, maka beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan jamak takdim lebih afdal. Kenapa? Melepaskan tuntutan. Ada yang mengatakan, Al-Imam Ramli mengatakan jamak takhir lebih afdal karena waktu yang kedua itu adalah waktu yang pertama. Nah, kayak itu. Nah, jamak itu masalah menjamak.
Ada pertanyaan kah, Pak Dek? Oh. Maksudnya ada orang yang berjalan di waktu keduanya. Artinya di waktu pertama umpama nih zuhur sama asar. Zuhur di waktu zuhur dan di waktu asar juga dalam perjalanan. Di waktu zuhur dan di waktu asar juga ketika inya dalam persinggahan. Bisa jadi inya singgah, turun di tempat persinggahan rest area, yaitu diperkirakan di waktu zuhur jam 2 mampir. Dan bisa jadi karena jauhnya perjalanan di waktu asar pun juga mampir. Karena pakai mobil umpama, ada mungkin rest area di pesawat. Subhanallah, rest area di pesawat lah. Ujarannya kepada penumpang dipersilahkan untuk turun, kita sudah sampai di rest area. Ada mau? Bukan berabai, apa nah? Itu. Ada pertanyaan? Apa? Izin bertanya guru. Ketika menjama takdim dan mengkosor sholat zuhur dan asar, pas di sholat asarnya misalkan guru sil baul itu bagaimana guru? Misalkan kita menjama zuhur dan asar itu di jama takdim. Salisil baul wudhu dulu. Tuh jawab, itu pertanyaan ketipan orang. Ada pertanyaan yang hadir di sini. Kemudian dari ketipan orang. Ketika sholat jama kosor pas di rakaat pertama itu tuh di rakaat pertama ada orang hendak menjadi makmum, bagaimana guru? Ada orang hendak jadi makmum, kada jadi masalah. Jadi masalah. Umpama pian mengkosor. Kosor juhur, ada orang hendak sembahyang asar, kita jama takdim sekalian sembahyang asar, sah-sah aja. Sholat asar jadi makmum dari orang sholat zuhur. Nang penting sholatnya tidak ada perbedaan. Beda dengan orang sholat jenazah dijadikan imam, tek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyeruku, kita rukunya berdiri masih. Kenapa? Artinya susunan sholatnya kada teratur, kada sama dengan kita. Ini yang jadi masalah. Boleh aja. Berabai. Ini nang pengoler ini kawan kah situ kah? Ini orang naik kaliangan kayak ini, supir kayak ini loh. Kada jadi masalah. Kada jadi masalah, boleh aja. Ada yang nah makanya nanti ada syarat jama takhir. Syarat jama takhir itu diantaranya adalah yaitu niat di waktu pertama bahwasanya kita melaksanakan sholat ini di jama takhir. Nah makanya penting, jangankan kita dalam perjalanan, Pak, maaf hari ini azan zuhur, Allahu Akbar, kita masih sibuk. Kenapa? Tanggung, oli orang masih belum tuntung lagi digantiakan. Apa? Tanggung. Setidaknya kita niat dalam hati, ya Rob, lu hendak sembahyang. Niat azam sudah ada, supaya jangan berdosa. Berdosa. Lagi masang kusen. Nah, niat sudah. Yaitu lagi di kebun. Kebun apa? Kebun binatang. Begitu. Ada lagi pertanyaan, Pak De? Habis. Nah, ya tadi kan sudah dikatakan apakah menjamak lebih afdal daripada tidak, maka ulun tanyakan lagi ke pian, kenapa alasan pian jadi kada menjamak? Nah itu memang adalah suatu alasan, namun tadi sudah kita jelaskan menjamak lebih afdal dari tidak menjamak lebih afdal daripada menjamak kecuali 4 keadaan. Kan tadi sudah sampaikan, kecuali 4 keadaan, maka 4 ini lebih afdal menjamak daripada tidak. Seandainya pian tidak menjamak karena keraguan boleh atau tidak, maka lebih afdal adalah menjamak. Kan sudah kita jelaskan tadi. Atau umpama di dalam diri kita
tidak senang dengan menjamak, maka lebih afdal menjamak. Nah, makanya tadi ulun tanyakan alasan pian karena apa jadi tidak menjamak, yaitu ujar pian karena turun di waktu keduanya, sedangkan syariat memberikan keringanan kepada kita. Jadi alasannya itu yang ulun maksud dari hati pian apa, bukan dari segi keadaan pada saat itu. Nah, seandainya pian di dalam hati pian, oh saya tidak mau menjamak, kenapa? Saya malas, malas. Nah, malasnya Anda itu adalah kebencian terhadap menjamak, maka lebih afdal menjamak. Lebih afdal menjamak. Kita diberi keringanan, kenapa tidak dipakai? Kan ini namanya ini santai aja ulun aja nama bandar harusnya. Rukhsah ini keringanan di dalam syariat, maka lebih bagusnya kita pakai. Kapan lagi menghidupkan syariat? Kapan lagi untuk melaksanakan? Pian ya sudah. Terakhir kita tutup. Nah, kalau jama takdim, ini ada yang bertanya. Kalau jama takdim, otomatis kan zuhur dikerjakan di waktunya, kemudian asar. Nah, bagaimana dengan jama takhir? Apakah asar dulu baru zuhur atau gimana? Nah, ini ada yang menanyakan. Umpamanya orang mau jama takhir. Nah, jama takhir ini apa yang lebih afdal? Asar dulu baru zuhur atau zuhur dulu baru asar? Sepasti Jepang ini sudah. Kira-kira apa yang duluan? Kan jama takdim melaksanakan waktu zuhur di waktunya, asar di waktu zuhur. Jama takhir melaksanakan waktu yang pertama di waktu yang kedua. Artinya zuhur digabung dengan asar, melaksanakannya di waktu asar. Nah, kalau jama takdim jelas yang lebih afdal memang seperti itu, zuhur dulu baru asar. Nah, jama takhir itu mana yang lebih duluan? Asar apa zuhur? Ujar ini asar. Santai aja, tahu aja jama takhir. Ilmu ini kan kalau lawan logika aja harus ada anunya. Yang dilakukan lebih afdal adalah zuhur. Zuhur yang lebih afdal. Zuhur dulu baru asar. Ini kan yang lebih afdal. Kita berbicara masalah yang lebih afdal. Mengarasi. Ulun kan berbicara yang lebih afdal. Yang lebih afdal. Berarti kalau yang lebih afdal berarti ada yang fadlun, yang istimewa ada, yang lebih istimewa ada, yang cakep ada, yang lebih cakep ada. Nah ya Pak, sudah kalah tuh kalah ya sudah. Apa alasannya zuhur diutamakan? Apa alasannya kenapa zuhur terlebih dahulu daripada asar? Padahal itu waktu asar. Dikarenakan berurutan itu lebih diutamakan. Zuhur dulu baru makanya tidak bisa dipakai dengan logika. Paham Pak? Jadi kalau kita jama takhir melaksanakannya zuhur dulu baru asar. Tapi kalau seandainya asar dulu baru zuhur, boleh, silahkan. Ulun tidak melaksanakan, ulun tidak mengatakan salah, tapi ulun mengatakan lebih kita ampihan sudah ini, ampihan. Hah? Kada jadi masalah, silahkan sholat asar. Silahkan sholat asar. Ulun kan mengatakan mana yang lebih afdal. Kalau kita serombongan, kemudian kita yang berjamaah buhan kita juga, maka zuhur yang lebih afdal daripada asar walaupun jama takhir. Tapi kalau masalahnya kita singgah di masjid, orang berimaman, ya kita ikut orang banyak, kemudian setelah itu waktu zuhur. Itulah kalau kita punya ilmu tidak banyak menentang. Kalau paham dengan perbedaan, Pon. Nah, kalau kita termasuk jamak yang tam, maksud tam adalah 4 rakaat, imam 4 rakaat, ya kita ikut imam. Kalau kita qashar, selesaikan dulu orang sholat, baru kita sholat berjamaah dengan rombongan kita. Masa iya kita berangkat jauh sendirian?
Pasti dengan orang banyak, ada orang banyak ya sudah, selesaikan dulu orang. Selesaikan orang baru kalau kita adalah qasar, jamak qasar. Karena ada jamak tam, ada jamak qasar. Apalagi? Nah, iya. Kira-kira nggih 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 sarapian aja kayak apa kasih lagi sudah belum kada wani juga nggih nggih ya. Hah? Makan untuk aja supaya dia. Ya akhir, mudahan kita bahagia dunia akhirat. Akhir. Habis loh. Habis sudah kena pulang kita sambung. Sambungannya maulah salah orang lain. Berikutnya nanti syarat jamak takdim dan syarat jamak takhir. Mungkin Sabtu depan syarat jamak takdim dulu, baru nantinya syarat jamak takhir. Kita rinci satu-satu. Nah ini termasuk kalau kita ingin bepergian menyiapkan bekal macam-macam, baju, makanan, dan ini adalah bekal yang paling penting, ilmu pengetahuan agama. Banyak orang yang tidak faham dengan hal yang padahal diberikan keringanan. Bukan keringanan, ayo bismillah jamak, Allahu akbar jamak, bismillah. Nah, gitu.